Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fi ad-darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan yassarana Allah wa iyyakum al-yusra wa jannabana al-usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula anna shahra ramadan shahru 'azimil qadri wal manzilati inda Allah wa inda Rasulih sallallahu alaihi wasallam وعند رسوله وهو سيد الشهور فرض الله صيامه على المسلمين وكتب عليهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي يعني شهر رمضان أنزل الله كتابه وجعل من لياليه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر و1000 شهر أكثر من 83 سنة فتأمل حساب ذلك وتتفكر في نفسك أي ليلة هذه الليلة التي صارت عند الله خيرا وأفضل من هذه المدة الطويلة. وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فعرفنا سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن في رمضان إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Untuk mengambil keberkahan yang insya Allah tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang. Untuk itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Namun sebelum kita membahas tentang kemuliaan Ramadan, sebagaimana kita ketahui malam hari ini di antara malam-malam bulan Sya'ban yang mana dikatakan oleh ulama bulan Sya'ban ini sering dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini dihapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kata orang Madura, bulan tekepek ya, bulan tekepek bulan kecepit tekepek katanya orang Madura. Nah, yang perlu kita perhatikan, kemuliaan bulan Sya'ban itu terletak pada malam nisfu Sya'ban, di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW termasuk doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal ditolak Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu malam bulan nisfu Sya'ban. Makanya sudah menjadi rutinitas kita setiap malam Sya'ban kita bersama-sama kumpul meminta Allah Subhanahu wa taala, memohon Allah Subhanahu wa taala agar pertama kita lihat mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang sangat penting sekali. Kemudian di bulan Sya'ban Rasulullah SAW banyak sekali beribadah puasa sunnah. Ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa wahai Rasul engkau banyak sekali puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kata Nabi, tu'radu amal. Di bulan Sya'ban ini
amal setahun dari Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad itu disodorkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Dan aku, kata Nabi Muhammad, pengen sekali ketika amal-amalku disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedang aku dalam keadaan berpuasa sunnah, yakni puasa Sya'ban. Nah, kemudian kita membahas dari kemuliaan Ramadan. Kata Habib Abdullah, wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku, yassarallahu wa iyyakum yusra wa jannabal usra. Sebagaimana kita ketahui, Al Habib Abdullah setiap mulai fase pertama atau bab pertama, beliau tidak pernah lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau meminta mudah-mudahan kita dan kalian segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan kalian dari berbagai macam kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, anak-anak. Mudah-mudahan seluruhnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, wa ghafara lana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua fil akhirati, di akhirat, wal ula, dan juga di dunia. Mudah-mudahan kata Hazrat, kita semua dalam keadaan diampuni Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka akan selamat. Tidak bakal orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendapat azab, enggak bakalan. Orang yang mendapat azab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang beruntung. Mudah-mudahan doa Habib Abdullah menjadi kenyataan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang diampuni di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, anna syahr Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan, syahru 'azimil qadri wal manzilah indallah, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali, mempunyai kedudukan yang sangat agung sekali Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan wa huwa sayyidus syuhur. Bulan Ramadan ini pemimpin dari bulan-bulan yang lainnya. 12 bulan, pemimpin dari 12 bulan ini yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang istimewa, yang mana kemuliaannya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faradallahu siyamu 'alal muslimin wa qadawa 'alaihim, dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad untuk berpuasa sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini, kewajibannya berpuasa ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Seluruh umat-umat terdahulu, baik umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, seluruhnya umat-umat terdahulu, dari umat-umat nabi-nabi terdahulu, semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Namun mungkin ya cara berpuasanya mereka berbeda dengan cara berpuasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yaitu puasa selama 40 hari. Ada di antara mereka yaitu puasa selama 10 hari. Nah, umat Nabi Muhammad diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan sebulan penuh sampai habisnya bulan Ramadan. Apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun, agar mereka
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka dapat menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia di balik puasa? Sebagaimana kita ketahui, ciri-ciri dari orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Siapa yang mampu menundukkan hawa nafsu, siapa yang mampu mengalahkan hawa nafsu dengan mengerjakan perintah-perintah Nabi Muhammad dan menjauhi seluruh larangannya, ini akan berhak untuk mendapatkan predikat orang yang takwa. Namun sebaliknya, siapa yang tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsu, siapa yang tidak mampu untuk mengalahkan hawa nafsu dengan mengerjakan seluruh perintah Nabi Muhammad dan menjauhi seluruh apa yang dilarang Nabi Muhammad, berarti iman seseorang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman seseorang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis dia tidak bakal mendapatkan predikat yang namanya takwa. Kenapa? Karena masih belum mampu untuk bisa menundukkan hawa nafsu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya ini tunduk dengan risalah yang aku bawa. Kita semua tahu risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk taat kepada Allah. Risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk takut kepada Allah. Risalah Nabi Muhammad mengajak kita untuk berbakti kepada Allah. Sedangkan kebalikannya hawa nafsu kita ini bertentangan dengan risalah Nabi Muhammad. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk menggunakan maksiat nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, a'da aduwika nafsukal ladzi baina janbaik. Musuh besarmu adalah hawa nafsumu sendiri yang berada di antara kedua tulang iga. Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya yaitu agar kita ini mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ini sebagaimana diceritakan di satu riwayat bisa ditundukkan, ya, itu dengan rasa lapar dan rasa haus. Makanya wajib seluruh umat-umat terdahulu untuk berpuasa, tujuannya agar mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang termasuk bulan Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan yang mana kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita dengan mengerjakan seluruh perintah Nabi Muhammad zahir batin dan menjauhi seluruh larangan Nabi Muhammad zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa fi a'ni syahr Ramadan anzalallahu kitabahu. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, yakni Al-Qur'an. Jadi Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadar. Dan di antara bulan Ramadan Allah jadikan satu malamnya yaitu malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Kebanyakan umur Nabi Muhammad nggak sampai 83 tahun. Di antara mereka 60, 70,
namun dengan kebaikan dan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad dan terhadap Muhammad, satu malam di bulan Ramadan itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini pernah diriwayatkan, Nabi Muhammad ini pernah diceritakan dahulu di zamannya Bani Israel ada seseorang yang mana hidupnya ini hanya jihad, memerangi orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. 1000 bulan gawiannya cuma mengenteng-ngenteng senjata untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan cerita ini, di dalam hatinya Nabi Muhammad ingin, ya Allah, seandainya umatku diberi kebaikan Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya kaum Bani Israel. 1000 bulan amalnya yaitu selalu berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Muhammad. Yang diingat itu pasti umatnya. Ketika Nabi Muhammad mendapat kabar di Bani Israel ada orang yang gawiannya jihad selama sebulan, Nabi Muhammad pengen. Padahal umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sangat pendek sekali. Dan amalnya sangat sedikit sekali. Sudah umurnya pendek, amalnya malas lagi. Ini umat Nabi Muhammad, ciri-ciri dari umat Nabi Muhammad. Dan ini Nabi Muhammad yang mengatakan, umurnya pendek, amalnya pun malas. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengecewakan Nabi Muhammad. Maka Allah memberikan Nabi Muhammad di bulan Ramadan, di salah satu malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yaitu malam 1000 bulan, bukan hanya 1000 bulan, lebih baik. Kalau tadi Bani Israel 1000 bulan, ini malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik daripada sebulan. Wal alfu syahru aksar min 30 wa 70 sanatan wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Amin ya rabbal alamin.